Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Siapa sih yang gak tahu Cleopatra? Pasti namanya udah gak asing lagi ya di telinga kita semua. Ratu kerajaan Mesir kuno ini memang sangat populer. Saking populernya, kisah Cleopatra sering diangkat dalam berbagai judul film. Nah, salah satu hal yang sering menjadi perdebatan di kisahnya Ratu Cleopatra ini adalah tentang kematian Ratu Cleopatra. Karena ada yang bilang kalau dia itu meninggal karena minum racun, ada yang bilang dia itu meninggal akibat dipatok ular, ataupun sebab-sebab yang lain. Hal lain juga yang sering menjadi kontroversi selain tentang cara kematian Ratu Cleopatra adalah caranya Ratu Cleopatra ini mempertahankan kecantikannya. Nah, penasaran dengan ceritanya? Make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Cleopatra atau Cleopatra ke-7 Philopator lahir sekitar tahun 69 sebelum Masehi. Dia merupakan penguasa terakhir kerajaan Ptolemaic di tanah Mesir. Dia adalah anak dari pasangan Ptolemeus ke-12 Auletes dan Cleopatra ke-6 Tryphina. Cleopatra sendiri sebenarnya bukan orang asli Mesir. Dia berasal dari kerajaan Ptolemaic yang berasal dari Yunani Makedonia. Tapi karena kakeknya adalah Ptolemy, seorang jenderal yang ikut terlibat dalam perebutan wilayah, maka dia diberikan izin untuk memerintah Mesir. Darah keturunan Ptolemy terus tersambung dan terjaga dengan cara menikahi sepupu bahkan kakak adiknya sendiri, agar kerajaan Mesir yang mereka miliki tidak terpecah belah karena warisan. Saking terjaganya, seringkali disebutkan bahwa tidak ada setetes darah orang asing pun di dalam garis keturunan Ptolemaic. Seperti yang kita ketahui, Cleopatra sering digambarkan sebagai seorang wanita yang memiliki rambut hitam berponi, hidung dan dagunya hampir mirip dengan orang Asia. Padahal, Cleopatra sendiri aslinya memiliki rambut berwarna coklat atau kuning pirang dengan gaya rambut ponytail. Hidungnya mancung dan tegas seperti layaknya orang-orang Yunani. Selain wajahnya yang cantik dan memiliki bentuk tubuh yang feminin, Cleopatra juga memiliki sisi maskulin. Sisi maskulin yang dimaksud adalah dia digambarkan sebagai seorang pemimpin yang tegas, cerdas, dan juga berani. Bahkan semua tokoh yang pernah bertemu dengan Cleopatra memuji kecerdasannya. Apalagi dia juga sangat pintar ya dalam berkomunikasi dan juga menguasai 5-9 bahasa. Di antaranya Arabic, Ethiopic, Parthian, bahkan Hebrew atau Aramaic. Jadi tidak heran kalau Cleopatra sangat memahami seluk-beluk politik dalam kerajaan karena kemampuan dan wawasannya yang luas yang menjadi modal utamanya untuk berkuasa. Sebagai seorang ratu yang cantik dan cerdas, Cleopatra juga dikenal akan upayanya dalam menjaga dan merawat kulitnya. Bisa dibilang bahwa dia ini sangat terobsesi dengan kecantikan. Bahkan, dia tidak ragu untuk melakukan cara-cara yang ekstrim demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, di sini aku mau cerita sedikit ya tentang cara-cara yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh Cleopatra dalam merawat kulitnya. Yang pertama, pemerah bibir dari kumbang dan semut. Konon katanya, wanita dari Mesir kuno termasuk Cleopatra sering menggunakan kumbang dan semut sebagai pemerah bibir. Cara pemakaiannya sendiri adalah dengan menghaluskan kumbang dan semut itu, kemudian baru dioleskan ke bibir. Darah kumbang dipercaya bisa memberikan warna merah pada bibir, sedangkan semut sendiri fungsinya adalah sebagai penguatnya. Yang kedua, facial emas sebelum tidur. Untuk mempertahankan kecantikan kulit wajahnya, Ratu Cleopatra sering menggunakan masker emas di malam hari. Cara ini sendiri dipercaya bisa memberikan efek yang sangat baik bagi kulit wajah. Mulai dari peremajaan, menghilangkan kerutan, mengencangkan, dan juga bikin muka kita jadi kenyal.
Yang ketiga, mandi dan berendam dengan parfum. Kalau kita rakyat jelata cuman pakai parfum sekali atau 2 kali semprot doang, itu pun sayang-sayang. Berbeda dengan Ratu Cleopatra, dia malah berendam dengan parfum. Jadi ya wajar lah ya kalau Ratu Cleopatra ini bisa wangi seharian, bahkan seminggu juga wanginya nggak hilang-hilang. Oke, yang keempat, mandi susu ala Cleopatra. Nah, cara ini memang bisa dibilang berhasil ya untuk membuat kulit terasa halus. Walaupun kesannya jadi agak-agak lengket di kulit. Well, itu dia cara-cara ekstrim yang dilakukan Ratu Cleopatra untuk menjaga kecantikan kulitnya. Tentunya cara-cara ini dilakukan karena zaman dulu belum ada skincare ya teman-teman. Kalau zaman sekarang mah nggak perlu ya kita melakukan cara-cara yang seperti itu, karena udah ada banyak banget produk-produk kecantikan yang bisa kita gunakan. Oke, back to the story. Pada tahun 58 sebelum Masehi, Cleopatra dan ayahnya terusir dari Mesir ke Roma oleh saudarinya Berenice keempat yang mengambil alih pemerintahan di Mesir melalui pemberontakan. Pada saat itu, Cleopatra pun mulai belajar proses berjalannya politik dengan segala rintangannya. Cleopatra juga meminta bantuan ke Roma agar bisa kembali ke Mesir dan merebut kerajaannya lagi. Akhirnya, Cleopatra dan ayahnya kembali ke Mesir dengan membawa tentara Romawi untuk merebut kembali kekuasaannya. Cleopatra dan adik laki-lakinya, Ptolemeus ke-13, naik tahta menjadi penguasa bersama. Cleopatra menjabat sebagai wakil, namun 4 tahun kemudian pemerintahannya tumbang karena perpecahan dengan adiknya serta beberapa kubu militer di Mesir yang memiliki kepentingannya sendiri sampai-sampai meletuskan perang saudara. Perang tersebutlah yang membuat Cleopatra dan Julius Caesar bertemu dan menjalin hubungan. Cleopatra memiliki kepandaian yang mampu memikat Julius, seorang jenderal dan politikus yang berusia 50 tahunan tersebut. Mereka berdua dengan cepat menjadi kekasih dan Cleopatra pun melahirkan seorang putra, yaitu Caesarion, yang lahir pada 23 Juni 47 sebelum Masehi dengan nama Pharaoh Caesar atau Firaun Caesar. Dan Julius juga mendirikan kuil Venus Genetrix yang di dalamnya terdapat patung Cleopatra yang terbuat dari emas. Sementara itu, kekuasaannya di Mesir begitu kuat, apalagi Julius Caesar berhasil menjadi penguasa diktator Romawi setelah memenangkan perang saudara. Namun, kedekatan Cleopatra dan Julius Caesar menjadi bumerang politik, di mana mereka ini diisukan berniat menjadi raja dan ratu Romawi. Padahal itu adalah sesuatu yang terlarang bagi penduduk Roma yang saat itu masih berbentuk republik. Nah, saat Cleopatra datang ke Roma, Julius Caesar menjadi korban pembunuhan yang menyebabkan perang saudara kembali terjadi. Cleopatra pun bergegas kembali ke Mesir untuk mempertimbangkan posisinya. Setelah beberapa lama mempertimbangkan, akhirnya dia pun memutuskan untuk bersekutu dengan kubu yang pro-Kaisar dan mengizinkan 4 legiun Romawi yang diberikan Julius untuk menjaga Mesir yang turut ikut campur dalam peperangan di Italia. Dan akhirnya masa damai pun tiba setelah kubunya berhasil menang melawan kubu yang membunuh Julius. Pada perang saudara saat itu juga, Cleopatra menjalin hubungan dengan Mark Antony, seorang politikus yang menggantikan peran Julius Caesar saat itu. Mark kemudian tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa dekat dengan Cleopatra. Awalnya, Mark hanya mengharapkan bantuan Mesir untuk membiayai perang melawan Parthia. Tetapi kemudian dia memilih untuk menghabiskan banyak waktu di Alexandria. Cleopatra sendiri sudah menghabiskan banyak kekayaan untuk Mark Antony. Namun akhirnya setelah beberapa kegagalan besar maupun kecil dalam perang, Mark berhasil mengalahkan kerajaan Parthian dan menguasai sejumlah besar wilayah di Anatolia, Syria, dan Armenia. Hubungan mereka pun semakin dekat, namun ada permasalahan ketika hubungan Mark dan Roma memburuk karena terdapat berbagai perbedaan antara dirinya dengan Octavian, yaitu anak angkatnya Julius. Apalagi Mark ini tuh jadi kayak gak peduli gitu dengan istri sahnya yang merupakan adik dari Octavian, karena dia ini sedang dimabuk cinta dengan Cleopatra.
Pada saat pesta kemenangan menguasai Partian dirayakan di Alexandria, Mark di ujung acara memberitakan bahwa hubungan antara dirinya dengan Octavian telah berakhir. Hal ini membuat banyak tokoh Romawi, termasuk Octavian sebagai anak angkat Julius, sangat murka. Perang politik pun kembali terjadi untuk memperebutkan tahta. Namun, pasukan Mark dan Cleopatra dikalahkan dalam pertempuran Actium pada tahun 31 sebelum Masehi. Pasukannya dikalahkan oleh Panglima kubu Octavian karena Mark tidak terlihat membuat strategi perang yang bagus dalam menghadapi Octavian. Setelah kemenangan kubu Octavian, Mark pun menghabisi nyawa dirinya sendiri setelah mendengar kabar bahwa Cleopatra ini bunuh diri. Padahal nyatanya Cleopatra masih hidup. Dan tak lama kemudian setelah Cleopatra mendengar kabar bahwa Mark Antony telah meninggal bunuh diri, dia pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri juga menyusul Mark Antony dengan cara meminum racun bersama anak-anaknya. Agak mirip dengan kisahnya Romeo dan Juliet ya teman-teman. Dan by the way, ini adalah babak akhir dari kerajaan Mesir. Cleopatra pun wafat tanggal 10 atau 12 Agustus 30 sebelum Masehi pada usia 39 tahun di Alexandria, Mesir. Namun, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Cleopatra ini tewas karena dipatuk oleh ular berbisa. Padahal hal ini menjadi mitos yang keliru karena diketahui bahwa orang-orang pada era tersebut, terutama kaum berpendidikan seperti Cleopatra, mereka ini tahu betul bahwa gigitan ular berbisa akan menyebabkan kematian yang lambat dan menyakitkan. Penggunaan racun di istana cukup besar sehingga mustahil apabila seorang ratu yang berpengalaman seperti Cleopatra tidak mengetahuinya. Maka para ahli pun menyimpulkan bahwa kemungkinan besar sang ratu terakhir Mesir itu meminum racun dengan campuran obat bius seperti opium untuk membuatnya tidur lelap sebelum menemui ajalnya. Walaupun dikenal sebagai wanita oportunis, Cleopatra sebenarnya patut dikagumi karena sebagai ratu Mesir, dia mengusahakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu keberlangsungan kerajaannya. Namun, ketidaktahuannya soal militer membuatnya tergantung pada sosok pria yang kompeten secara militer untuk menyelamatkan pemerintahannya dari kehancuran, dan tidak bisa dipungkiri bahwa berkat dirinya lah kerajaannya selamat sentosa dan terjamin kedaulatannya selama lebih dari 20 tahun dan menjadi pencapaian yang tinggi karena tidak banyak kerajaan yang bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Cleopatra. Cleopatra melakukannya dengan baik, dan dia melakukannya bukan hanya dengan daya tarik seksual, parasnya yang cantik, atau hartanya yang berlimpah semata, tapi kepintaran yang luar biasa dan pemahaman terhadap masalah politik dan kenegaraanlah yang menjadi modal untuk berdiskusi secara sederajat dengan penguasa lain di zamannya. Nama Cleopatra juga diabadikan dalam berbagai bentuk karya seni. Kisah hidup Cleopatra ini sering diabadikan dalam karya-karya sastra maupun media-media yang lain. Kalau kalian mau nonton film tentang Cleopatra, aku rekomendasikannya film Cleopatra yang tahun 1963. Memang film itu udah lama banget, tapi udah berwarna ya, nggak hitam putih. Dan menurut aku filmnya ini adalah salah satu film terpanjang, yaitu sekitar 5 jam something gitulah. Ratingnya sendiri menurut aku cukup baik, yaitu 7 dari 10 versi IMDb. Aku nonton film ini tuh kalau nggak salah waktu kapan ya, SMA kali ya. Dan nontonnya itu harus nyicil-nyicil teman-teman, karena memang filmnya tuh lama banget. Well, that's all for today's episode. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Cleopatra adalah wanita bisa menjalankan sebuah kerajaan atau sebuah peradaban yang sangat besar. Sebagai seorang wanita, kita tidak boleh hanya mengandalkan penampilan luar ataupun wajah semata,
tapi kita juga harus ada isinya. Kita harus pintar. Untuk itu, sebagai seorang wanita, jangan pernah berhenti belajar untuk memantaskan diri. Well, that's all for today. Thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian. Dan kalau kalian punya informasi tambahan, boleh banget di komen di bawah. Ataupun ada informasi dari aku yang agak missed, boleh banget untuk dikoreksi biar kita bisa belajar sama-sama. Anyway, thank you so much for watching. Jangan lupa di like, share, comment, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye! Dengan istri sahnya ini tuh kayak nggak ayam. Oh my god. Mark di... Oh god.